Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar. Di video ini, saya akan menjelaskan poin 1 dan poin 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin 1 terlebih dahulu. Poin 1, yaitu nama produk. Nama yang diberikan kepada produk kita adalah Natural Bright. Mengapa Natural Bright? Nama Natural Bright diberikan oleh kita dari bahan-bahan yang digunakan pada produk kita yang sebagian besar kita dapatkan dari alam. Dan untuk selanjutnya, poin kedua. Di poin kedua ini saya akan menjelaskan deskripsi poin produk. Natural Bright adalah lampu sebagian besar berbahan tradisional. Bahan tradisional yang digunakan antara lain yang pertama adalah bambu sebagai batang dan sebagai hiasannya. Yang kedua, batok kelapa sebagai bodi lampunya. Yang ketiga, kulit jagung sebagai kap lampunya. Produk tradisional ini juga disisipkan dengan USB charge yang berkapasitas 10 port. Alasan kenapa kita menanamkan USB charge pada Natural Bright adalah yang pertama, guna menghemat slot colokan di rumah kita. Karena di dalam keluarga di saat ini, rata-rata semua anggota keluarga sudah memiliki smartphone. Alasan yang kedua adalah jika stop kontak penuh dengan colokan TV, kipas, dan perabotan lain, dan kebetulan kita ingin mencharger handphone kita, lampu kami dapat menjadi jalan keluar karena adanya port USB charge yang tertanam pada bodi lampu. Jadi kesimpulannya, Natural Bright selain sebagai penerang dan penghias ruangan, lampu ini juga memiliki fungsi lain sebagai stasiun charge smartphone. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Triantali dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi pada poin ketiga dan poin keempat. Nah, poin ketiga di sini adalah segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi-bagi kelompok pembeli menjadi beberapa bagian berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang ada di suatu pasar tertentu. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Yang kedua, strategi pemasaran lebih teratur. Yang ketiga, pelayanan akan lebih baik. Dan yang keempat, komunikasi akan lebih efektif dan efisien. Nah, segmentasi pasar pada produk Natural Bright ini yang pertama berdasarkan demografi. Nah, produk Natural Bright ini ditujukan untuk usia remaja hingga usia dewasa yang mungkin membutuhkan cahaya penerangan ditambah dengan fitur charge station untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah, tugas kuliah, tugas kerja, dan tugas-tugas lainnya. Nah, jadi kurang cocok jika digunakan untuk anak-anak. Lalu produk ini dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya berdasarkan geografi, produk Natural Bright ini hanya diproduksi di daerah Jakarta saja, khususnya Jakarta Selatan. Namun kami menerima jika ada pengiriman ke luar kota maupun luar Jakarta. Lalu berdasarkan psikografi, produk Natural Bright ini ditujukan untuk kelas sosial menengah sampai kelas sosial menengah ke atas karena mengingat alat dan bahan yang digunakan sudah memiliki kualitas yang baik. Pada poin keempat adalah competitors. Nah, sebagai pelaku bisnis harus memiliki naluri bisnis yang kritis untuk mengembangkan produknya dalam berbisnis. Nah, dalam persaingan inilah akan memicu semangat kita untuk membuat produk kita menjadi lebih baik lagi. Alasan dibutuhkan kompetitor adalah yang pertama, memicu ide kreatif. Pastinya kita nggak mau kan kalau misalkan produk kita itu terlihat sama dan itu aja. Nah, dengan adanya persaingan ini, kita akan memacu pola pikir untuk membuat produk yang kita buat terlihat berbeda dari yang lainnya. Contohnya ada di produk Natural Bright ini. Lampu hias yang menggunakan bahan dasar alami seperti batok kelapa dan kulit jagung, ditambah dengan ada fitur charge stationnya atau pengisian daya baterai. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pelanggan. Pasti setiap pelaku usaha memberikan pelayanan kepada pelanggannya berbeda-beda. Nah, dengan adanya persaingan ini, kita berlomba-lomba secara sehat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bersikap ramah kepada para pelanggan. Karena hal ini bisa meningkatkan untuk pembelian dalam produk kami. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas, dan yang keempat, mempertahankan kekuatan produk. Jadi, jika teman-teman sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari persaingan teman-teman, hal yang dapat dilakukan adalah menguji kualitas produk teman-teman. Jadi, jika sudah diterima oleh masyarakat, maka teman-teman harus mempertahankan kekuatan yang terdapat di produk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Kamaludin dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan poin 5 dan ke-6. Yang pertama poin ke-5, yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk dari produk kita adalah 1. Bahan ramah lingkungan. Lalu kedua, penerangan dengan nilai seni. Yang ketiga, tidak hanya menerangi, tapi juga bisa mengecas pada port USB charger di sini. Lalu bisa juga dijadikan hiasan ruang tamu. Dan yang terakhir adalah menyadarkan masyarakat akan banyaknya kegunaan dari bahan sisa seperti batok kelapa dan kulit jagung. Lalu poin ke-6, yaitu proses pembuatannya. Yang pertama itu saya mencari bambunya dulu. Lalu mengukur bambu mau seberapa panjang dan tingginya. Habis itu digambar pakai spidol nih, yang buat masukin port-portnya, seperti lubang ini dan yang atas. Yang selanjutnya memahat bambu untuk melobaginya. Lalu setelah jadi nih lubangnya dan segala-galanya, bambu yang tengah ini nih, saya mencari batok kelapanya untuk menjadikan dudukan lampunya. Setelah itu saya membeli jagung, terus mengambil kulit jagungnya. Setelah itu dijemur dulu kulit jagungnya. Biar ngapa? Biar kering, jadi tuh nggak hijau. Lalu memasang fitting lampu. Nah, ini namanya fitting lampu yang hitam ini nih. Setelah itu kan ini kan udah dipasang nih fitting lampunya sama bambunya. Saya memasukkan kabel dulu nih dalamnya. Lalu saya membuat colokannya di belakang. Lalu terakhir setelah atasannya jadi, saya membuat kakinya. Setelah itu yang terakhir yang terakhir belum terakhir. Ini memasang USB chargingnya dulu nih, masukin ke slotnya. Apa lagi? Nah iya, kan tadi kan ini kan baru dijemur kan. Habis itu ditempelin di dalam ini nih. Pada ram ini nih. Atau yang biasa kita tahu tuh net besi yang buat kandang-kandang. Setelah ini terpasang, dicat baru, dijemur, udah jadi. Maaf ya kalau penjelasannya kurang detail atau gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasilnya dari lampu yang kita buat. Dan ini port USB-nya. Bukti kalau port USB ini bekerja. Nah, lihat ya, di sini HP-nya tercas ya. Tuh, ada notifnya. Ya. Terima kasih.